tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari katakan, dari awal Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lebih lagi katakan, jangan menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dengan iman sama-sama kita katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lebih lagi katakan, jangan pernah menyerah. Yes, Tuhan.
Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dengan iman kita katakan, Terima kasih. mujizat Tuhan ada Ya Tuhan. bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat pujian yang kami ungkapkan kepadamu di tengah-tengah situasi COVID-19 ini ya Tuhan, lewat pujian ini menyadarkan bagi kami supaya kami tidak berputus asa, supaya kami tidak bimbang, tidak khawatir, tidak takut, bahwa di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada janji Tuhan, di dalam Engkau ada mujizat. Karena itu biarlah pujian yang kami sampaikan kepadamu merupakan doa yang kami panjatkan lewat pujian kami pada pagi hari ini Tuhan, sebagai rasa syukur bahkan rasa pengharapan kami, bahwa kami di dalam Engkau masih ada pertolongan, masih ada pengharapan, masih ada jalan keluar. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini, sekalipun kami masih ada di rumah kami masing-masing, hari ini minggu yang ketiga bulan April ini Tuhan, kami harus tetap melakukan ibadah sekalipun kami live streaming ini Tuhan. Ibadah kami bukan hanya satu titik di tempat ini, namun ada di rumah-rumah jemaat-Mu, di rumah-rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya lewat paralel ini, lewat satelit ini menghubungkan kepada mereka semua yang menyaksikan live streaming ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirat-Mu menjamah setiap kami, kuasa-Mu juga menjamah setiap keluarga-keluarga yang ada di rumah mereka masing-masing, beribadah bersama-sama dengan kami lewat live streaming ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu tak terbatas, hadirat-Mu sangat luar biasa. Karena itu kami percaya atmosfer hadirat-Mu yang kami rasakan di ruangan ini, mereka pun juga merasakan di rumah mereka masing-masing. Urapan dan kuasa-Mu dapat dialami oleh setiap pemirsa yang melihat dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan, lewat pujian yang kami panjatkan kepadamu, masih ada pengharapan di dalam Engkau, masih ada pertolongan di dalam Engkau, masih tersedia sejuta mujizat yang Kau berikan kepada kami bagi orang yang percaya kepadamu Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Karena itu mari Tuhan, Engkau urapi kami semua. Firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang bersepakat, bersatu hati di dalam nama-Mu, Engkau
ada di tengah-tengah kami. Berikan kemampuan kami Tuhan untuk mampu melihat dengan mata batin kami bahwa Tuhan ada di mana-mana kami saat hari ini live streaming ini Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing, karena Engkau Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha akbar itu. Kekuasaan-Mu menjangkau setiap orang per keluarga yang sudah bersama-sama mengikuti live streaming pada pagi hari ini Tuhan, di minggu yang ketiga bulan April ini. Terima kasih Tuhan, ambil alih ibadah live streaming ini Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau saja yang dipermuliakan, Engkau yang memberkati sarana prasarana alat yang kami pakai Tuhan. Biarkan suara kami dapat didengar kepada seluruh pemirsa yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan, rendahkan hamba-Mu serendah-rendah mungkin, agar Engkau saja yang dipermuliakan. Karena hanya Engkau yang layak ditinggikan, Engkau hanya layak yang dipuji. Engkau saja Tuhan yang layak menerima perhatian, pujian, keagungan bagi kami. Kami persembahkan puji syukur kami kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan silahkan Roh Kudus, Engkau hadir dimanapun Engkau mau Tuhan. Dan terlebih kepada kami semua, baik yang ada di ruangan ini, rekan-rekan multimedia yang bersama-sama dengan kami, beberapa jemaat yang hadir di tempat ini, Engkau pun juga memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom Ibu Bapak Saudara sekalian. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian lewat live streaming ini, baik saudara yang ada di ruangan ini, di tempat ibadah ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menjaga jarak Anda, juga sebagian memakai masker untuk menjaga kita semuanya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, Indonesia pasti bisa menyelesaikan COVID-19 ini. Karena saya percaya bahwa Indonesia itu satu bangsa yang unik di mata Tuhan. Dan saya percaya Indonesia bisa menyelesaikan masalah COVID ini. Jadi saya juga menyapa Ibu Bapak Saudara sekalian, saudara-saudara kita yang saat hari ini yang sedang bertugas, baik pemerintah yang sudah bekerja keras mengingatkan kita semuanya, bahkan bekerja keras pemerintahan RI yang saat hari ini yang benar-benar melakukan sebaik mungkin untuk rakyat Indonesia yang tercinta ini. Dan demikian juga TNI Polri yang menjadi garda terdepan Bapak Ibu Saudara sekalian bagi NKRI ini, juga melakukan tugas yang mulia, mengerjakan dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita doakan TNI Polri, mereka yang sudah bekerja keras untuk memerangi dan menjaga, mengamankan situasi yang ada ini. Demikian juga kita juga tak lupa mengucapkan terima kasih para medis, para dokter, para medis yang sudah bekerja, para perawat yang sudah turun mengatasi baik di rumah sakit, puskesmas yang ada. Saya ucapkan terima kasih, dan juga saya ucapkan pahlawan-pahlawan tanpa jasa, pahlawan-pahlawan iman yang sudah menyelesaikan sampai garis akhir, saudara, di tengah-tengah kondisi situasi yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap saudara dan saya sebagai warga negara yang baik, kita terus berdoa untuk negara ini, untuk bangsa ini. Bahkan kita doakan supaya Tuhan campur tangan dan Tuhan yang terbaik memberikan sesuatu untuk negeri ini, saudara. Juga kita berdoa untuk rekan-rekan kita dari STT Petamburan yang saat hari ini sudah dikarantina, beberapa mahasiswa yang kena COVID, saudara. Saya percaya
di balik peristiwa ini ada maksud Tuhan, saudara. Ya, ada maksud Tuhan. Secara pribadi, secara hati, saudara, saya pengen menjadi relawan untuk pergi ke Wisma Atlet sana, saudara. Tapi saya sebagai orang awam, saudara, saya nggak bisa buat apa-apa, kecuali saya hanya bisa berdoa. Kalau boleh, saudara, saya juga pengen menjadi bagian dari relawan itu, saudara. Ya, tapi saya percaya, saudara, kita bisa lakukan bukan hanya ke Wisma Atlet, saudara, tapi kita bisa lakukan lewat keluarga kita masing-masing, lewat lingkungan kita masing-masing, lewat komunitas kita masing-masing. Seperti apa yang sudah saudara dan saya lakukan sebagai pendoa syafaat, saudara, berdoa untuk bangsa ini. Itu yang saudara sudah lakukan baik sekali. Bahkan kita sudah melakukan juga berbagi kasih lewat sembako. Dan hari ini kita juga mendapatkan bantuan, saudara. Kemarin ada beberapa saudara kita juga ambil bagian membantu memberikan sembako, ya kita sudah bagikan. Dan kemarin juga dari Ibu Mia, ya, yang sudah memberikan 500 masker dan vitamin, saudara. Ya, nanti saudara yang belum mendapatkan masker bisa ambil selesai ibadah ini, saudara. Ya, kita bagikan masker ini. Terima kasih, saudara. Ya, untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan sampai hari ini. Nah, demikian juga Ibu Bapak Saudara sekalian, saudara yang hari ini di rumah masing-masing menyaksikan live streaming ini. Dan saya percaya Tuhan juga ada di dalam keluarga Ibu Bapak Saudara sekalian. Amin. Sebagaimana tema yang kita angkat pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang kebangkitan Kristus. Saya berikan tema, saudara, kebangkitannya, saudara, bukan menjadi hantu, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu ada bulan April, dari sejak awal bulan April ini kita melihat ada satu peristiwa yang belum pernah terjadi dan hanya sekali terjadi, saudara, yaitu peristiwa penyalipan, peristiwa penganiayaan, peristiwa kematian Kristus, saudara. Dan kita melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu rentetan peristiwa ini. Saudara, sejarah kebenaran firman Tuhan mencatat tertulis di dalam 4 kitab, saudara. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, peristiwa tentang Kristus atau peristiwa tentang Yesus, saudara. Ibu Bapak Saudara sekalian yang saya kasihi, bahwa peristiwa sejak kelahiran Kristus yang sudah dinubuatkan sampai peristiwa kematiannya itu sudah dinubuatkan oleh para nabi, para rasul lebih dulu telah menubuatkan, saudara. Sampai pada hari matinya, saudara, sampai pada hari matinya itu pun sudah dinubuatkan oleh para rasul, oleh para nabi, saudara. Bahkan sampai kebangkitannya pun sudah dinubuatkan, saudara. Demikian juga sampai beliau mengalami kenaikan, kebangkitan dan naik ke surga, itu sudah dinubuatkan juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya mengangkat tema kuasa kebangkitannya, saudara, bukan menjadi hantu tetapi kembali menjadi Tuhan, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar, saudara, dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 19, saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Perikopnya memberitahu, judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, saudara. Nah, ayat 19 berkata, dikatakan demikian, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah mereka dan berkata, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu."
Saudara yang saya kasihi, saudara para pemirsa baik yang di rumah maupun saudara yang ada di ruangan ibadah ini, saudara. Mari kita melihat, mengingatkan ribuan tahun yang lalu ada satu peristiwa di mana saat kematiannya Yesus, saudara, disaksikan oleh ribuan orang yang hadir pada masa itu. Dan ribuan mata, saudara, menyaksikan penganiayaan yang belum pernah terjadi, saudara. Pada masa itu di Israel terjadi penganiayaan yang sangat luar biasa. Penyiksaan yang sangat luar biasa, saudara, ditontonkan di muka umum, saudara. Siksaan, saudara. Seakan-akan siksaan yang dialami oleh Yesus, saudara, seakan-akan dia menjadi seorang penjahat yang sangat mengerikan, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, itu disaksikan oleh banyak orang, saudara, pada masa penyaliban Yesus dan penganiayaan Yesus, saudara. Bahkan kita lihat Bapak Ibu saudara sekalian, secara real, secara kenyataan Yesus diperhadapkan kepada mahkamah pengadilan, mahkamah agung, saudara. Didapati bahwa tidak ada sedikit kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Yesus, saudara. Namun Bapak Ibu saudara sekalian, saat itu hukum sangat lemah dan tidak berkuasa. Tidak bisa membenarkan satu orang, satu pribadi, saudara, yang sudah didapati, saudara, diperiksa, tidak ada satu pelanggaran, tidak ada satu kesalahan, saudara. Artinya pribadi Yesus di mata umum, di mata hukum, dia adalah pribadi yang tidak bersalah, pribadi yang benar, saudara. Namun kenyataannya, saudara, kekuatan hukum dunia tidak bisa menyelesaikan. Dan apa yang terjadi? Orang banyak massa mengatakan salibkan dia, saudara. Karena massa yang begitu banyak, saudara, yang menguasai pengadilan Pilatus ini, saudara, dan kuasa Pilatus tidak bisa menyelesaikan, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Teriakan massa mengatakan salibkan Yesus, saudara. Dan satu ungkapan pun sumpah serapah disampaikan, darah kami siap untuk menanggungnya, anak cucu kami, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau orang sudah dikuasai oleh spirit lain sedemikian rupa, saudara, berani bersumpah demi apapun, tidak memikirkan resiko atau kutuk yang dialami, saudara. Itulah kenyataan, saudara. Sampai hari ini manusia melakukan seperti itu. Ibu bapak saudara sekalian, saya mau berkata bahwa peristiwa itu mengingatkan kita ada kuasa yang sangat luar biasa. Yesus harus mengalaminya, saudara. Sampai pada akhirnya, saudara, Yesus harus naik di kayu salib, saudara. Ibu bapak saudara sekalian, ribuan orang juga menyaksikan bagaimana beratnya kayu salib yang dipikulnya, saudara. Ibu bapak saudara sekalian, saya kemarin mengangkat kayu salib ini, saudara. Ya, saya mengangkat kayu salib dari luar menuju ke atas, Bapak Ibu saudara sekalian, itu dengan bantuan 5 orang, saudara. Kami mengangkat sebatang kayu ini 5 orang. Kami hampir gak kuat, saudara. Bapak Ibu saudara, kami rasakan ada satu atmosfer, ada satu spiritual. Saya bisa membayangkan betapa berat yang Yesus lakukan, saudara. Memikul salib itu. Saya dari bawah ke atas ini jaraknya cuman paling 20 meter atau sampai 50 meter lah, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, dari bawah ke atas ini 5 orang, saudara, membawa sebatang kayu salib yang seperti ini, beratnya luar biasa, saudara. Jadi saya bisa merasakan, saudara, betapa beratnya
Yesus waktu memikul salib itu saudara, memikul kayu yang utuh, yang kasar seperti itu. Dan saya percaya saudara, ada yang lebih berat yang dirasakan secara roh maupun secara jiwa oleh Yesus saudara. Yaitu apa? Menanggung beban dosa ibu bapak saudara sekalian. Itu yang lebih berat saudara. Ibu bapak saudara sekalian, saya bersyukur melihat kebenaran ini saudara. Dan saya bersyukur hari ini saudara, saya melihat ada satu kasih yang sempurna yang diberikan untuk saudara dan saya. Seharusnya saudara dan sayalah yang menerima kutuk itu. Saudara dan sayalah yang menanggung segala dosa-dosa kita, saudara, dari nenek moyang kita. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan umatnya, yaitu saudara dan saya, dia rela tinggalkan tahtanya, memberikan dirinya saudara. Dia yang kuasa, dia yang Allahu Akbar, dia yang maha besar itu saudara. Merelakan kekuasaannya, dia harus merubah diri sebagai manusia 100%. Sebagai manusia Allah. Dan ketika dia menjadi manusia Allah, saudara, disaksikan, saudara, dia harus membayarnya dengan kematian, saudara, sebagai manusia. Dan dia naik di kayu salib, saudara. Dia mati, saudara. Dan dia memang harus mati, saudara, sebagai manusia. Karena apa? Dia bukan menebus dirinya sendiri. Dia bukan menebus kealahan Allah itu, saudara. Tapi dia memang punya tugas, mandat dari sorga. Karena kasih yang begitu sempurna, saudara. Karena cintanya kepada manusia, yaitu saudara dan saya. Dia harus rela menjadi manusia sama seperti saudara. Dengan cara itu supaya saudara dan saya diselamatkan. Dan lewat kayu salib ini saudara dan saya supaya memperoleh keselamatan saudara. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa itu membuat situasi ricuh saudara, mencekam. Bahkan murid-murid sendiri saudara terpencar kemana-mana saudara. Mereka lari menyembunyikan diri dan sebagainya saudara. Karena ketakutan yang sangat luar biasa melihat sosok pribadi pemimpinnya yang namanya Yesus saudara ditangkap seakan-akan seperti domba yang dibawa ke pembantaian saudara. Seperti domba yang tidak bisa membela dirinya saudara. Murid-murid semuanya, pengikut-pengikut Kristus melihat saudara. Terpecah semuanya, terperencar semuanya saudara. Dan sampai di ayat kitab Yohanes pasal 20 ini saudara mengatakan demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu saudara, berkumpullah murid-murid di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut saudara. Murid-murid pada masa itu, saat itu mereka ketakutan karena oleh kekejaman tentara Yahudi. Saudara, karena semuanya ditangkap, saudara, dibantai, dianiaya. Bahkan Yesus sendiri menjadi tontonan, dipermalukan, disiksa di depan umum, saudara. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, murid-murid dikatakan mereka meninggalkan Yesus. Murid-murid meninggalkan Yesus. Murid-murid lari, saudara. Dan murid-murid Alkitab mengatakan ketakutan, saudara. Ibu bapak saudara sekalian, apa hubungannya dengan kondisi situasi sekarang ini, saudara? Ibu bapak saudara sekalian, hari-hari ini seluruh dunia, bahkan negara kita, bangsa kita Indonesia,
saudara, banyak orang mengalami satu situasi kondisi ketakutan dengan satu nama virus corona ini, COVID-19 ini, saudara. Semua orang hari-hari ini ketakutan. Baik orang yang tidak beragama maupun orang yang beragama, orang yang bertitel maupun yang tidak bertitel, golongan konglomerat sampai golongan melarat, saudara, semuanya mengalami ketakutan, saudara, karena viralnya virus corona yang sudah merebak, saudara, bukan hanya di bangsa kita, saudara, tapi di seluruh dunia, Bapak Ibu. Ibu bapak saudara sekalian, sebagai manusia saya berkata itu wajar, itu normal, saudara, kita ketakutan. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu saudara sekalian, kalau ketakutan saudara itu sudah melebihi kapasitas saudara sebagai manusia, ini saya katakan bahaya, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, ketakutan yang Tuhan berikan kepada kita supaya saudara berbalik kepada Allah, menyembah Allah, mengandalkan Tuhan, berserah kepada Allah. Sudah, kalau engkau sudah berserah sama Tuhan, sudah serahkan seluruhnya kepada Allah. Bukan ketakutan yang menjadi paranoid dalam hidup saudara, ketakutan yang berlebihan kepada saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sebagai manusia sudah melakukan yang terbaik, ya sudah, saudara lakukan, saudara. Tapi ingat, saudara, kalau kita mau belajar kebersihan, negara-negara lain yang kita tahu, saudara, Singapura bersihnya kayak apa, saudara? Kalau saudara sudah berkunjung ke negara-negara yang besar, saudara, mereka kita lihat kebersihannya kayak apa, saudara? Tapi juga tetap kena. Saya mau katakan karena itu sudah ditulis di dalam Alkitab. Tidak ada tempat yang aman di bumi ini kecuali saudara dan saya berharap kepada Tuhan. Sudah, percayakan itu secara total dalam hidup saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kembali kepada firman. Murid-murid mereka juga mengalami ketakutan, saudara. Padahal kurang seperti apa murid-murid ini? Selama 3,5 tahun, saudara, mereka bersama-sama dengan Yesus. Selama 3,5 tahun, saudara, mereka bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana Yesus ketika mengulurkan tangan kepada orang kusta itu sembuh. Bagaimana Yesus, saudara, dengan cara meludah, mengusap mata orang buta itu bisa melihat, saudara. Bagaimana Yesus, saudara, ketika di kuburan, saudara, dia bertemu dengan orang gila yang dirasuk ribuan setan dalam dirinya, saudara. Orang gila yang dirasuk setan itu, saudara, disembuhkan. Artinya Bapak Ibu saudara sekalian, banyak tanda-tanda mujizat yang Yesus lakukan dan murid-murid itu ada bersama-sama dengan mereka, menjadi saksi mata mereka melihat peristiwa itu. Namun apa yang terjadi, saudara? Ketika Yesus ditangkap, saudara, semua pengalaman-pengalaman yang real yang mereka lihat itu lenyap, saudara. Karena apa? Saudara, satu, karena mereka takut. Ketakutan yang berlebihan dalam jiwa saudara itu mengusir pengalaman-pengalaman spiritual saudara bersama dengan Allah. Menghilangkan, menggeser kebenaran-kebenaran firman yang telah menjadi logos dalam hidupmu, apalagi telah menjadi rema dalam hidup saudara. Itu bisa hilang kalau roh ketakutan itu berdomisili dalam hidup saudara, dan itu yang membuat kebenaran firman tidak berkuasa, saudara. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, semuanya itu Tuhan kita adalah Tuhan yang welas asih, Tuhan yang begitu peduli, Tuhan yang begitu memperhatikan saudara dan saya.
Tuhan tidak menghakimi ketakutan saudara. Tuhan bisa maklum saudara. Karena apa? Saudara masih hidup dalam manusia daging. Saudara. Maka dari itu saudara, satu bukti bahwa Allahmu adalah Allah yang peduli. Satu bukti Allahmu bahwa Allah yang bertanggung jawab. Tertulis dalam firman Tuhan ini, ketika murid-murid sembunyi dalam ketakutan, mengunci diri, menutup diri saudara, di rumah, di satu tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka menutup diri, mengunci, membatasi saudara. Artinya apa? Pelajaran yang saya ambil saudara, murid-murid pada saat itu tidak menjadi satu pribadi yang merdeka. Karena apa? Ketakutan dengan kenyataan mereka sudah melihat bagaimana Yesus mati. Tapi mereka lupa apa yang dikatakan oleh Yesus sebelumnya. Saudara boleh merombak bait Allah ini. Bait Allah ini kalau engkau rombak dalam waktu 3 hari akan dibangun kembali. Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, ilmu murid-murid belum paham. Nggak nyampe saudara. Berapa banyak hari-hari ini saudara dan saya, ilmu saudara belum nyampe dalam dimensi seperti ini. Nggak ngerti saudara. Tapi kalau saudara ngerti kebenaran ini, kita lihat saudara, bahwa Yesusmu, Allahmu, Tuhanmu adalah Tuhan yang peduli di tengah-tengah kondisi seperti ini. Krisis secara global. Saya mau tanya pada Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa saudara yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah? Padahal pemerintah sudah menggelontorkan dana sekian triliun, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah sudah sampai bantuan ini kepada Ibu Bapak Saudara sekalian? Baik yang di sini maupun yang di rumah, saudara. Saya mau berkata, saudara, kalau bantuan itu tidak sampai kepada saudara, kita bersyukur saudara. Karena apa? Saudara bukan tergolong orang-orang yang berkekurangan. Orang yang diberkati oleh Tuhan. Percaya bahwa Allahmu dan Allahku sanggup memelihara saudara. Karena sadari kebenaran ini, saya melihat saudara. Perhatikan di sini. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid di satu tempat dengan, perhatikan, pintu-pintu yang terkunci karena mereka apa? Takut. Saudara. Lihat saudara, bahwa kebangkitannya bukan menjadi setan, bukan menjadi hantu, tapi menjadi Tuhan yang luar biasa. Kenapa saya katakan saudara? Dia kembali menjadi Tuhan karena tugasnya sudah selesai. Yesus hari ini sudah menjadi Tuhan, saudara, tidak menjadi manusia lagi. Karena itu dia hadir di mana-mana. Dia hadir di sini, dia hadir di rumahmu, dia hadir di hidupmu, dia hadir di keluargamu, saudara. Karena apa? Lihat saudara. Ayat ini mengatakan begini. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi, garis bawahi bagian B. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu." Kalau saudara baca ayat ini, saudara, dari mana Yesus datang, saudara? Apakah dari utara, timur, barat, selatan, dari jendela, jadi pintu depan, pintu belakang? Tidak ditulis, saudara. Saudara, kita melihat sebelum penyaliban, kita tahu Yesus 100% manusia. Dia mati di kayu salib dan diturunkan, dikubur, saudara. Di kuburan, saudara. Dan pada hari ketiga, Yesus bangkit, saudara. Dan saya melihat sejarah mencatat, saudara, sejak dunia diciptakan, sejak manusia diciptakan, cuman hanya ada satu manusia yang mati, hidup kembali, dan selama bangkit, saudara, 40 hari beliau menampakkan diri kemana-mana, bukan menjadi setan, bukan menjadi hantu, tetapi menjadi Tuhan.
Saudara, karena apa? Dia sudah tidak pakai tubuh manusia jasmani. Selama 40 hari, saudara, dia bertemu dengan para murid-muridnya, saudara, berkumpul para murid-muridnya, dan bisa makan, bisa minum, saudara. Garis bawahi, kalau hantu setan, saudara, engkau kasih makanan apapun, saudara, engkau kasih buah apel, engkau kasih buah jeruk, engkau kasih buah nanas, engkau kasih kepala ayam, kepala kambing, kepala babi, saudara, enggak bisa makan, tetap enggak habis, saudara, ada di situ. Nah, itu hantu, saudara. Nah, Yesus waktu dia bangkit, saudara, dia tidak menjadi hantu, tapi saya katakan dia menjadi Tuhan. Saudara, dari mana saya melihatnya? Waktu dia ketemu dengan murid-muridnya, dia tanya, ada lauk pauk enggak? Ada makanan enggak kepadamu hari ini? Saudara, saudara, artinya apa? Kalau hari ini engkau enggak ada makanan, enggak ada lauk pauk, saudara, dia akan buat mujizat, saudara. Tapi kalau ada, ayo makan bersama. Yesus mau makan bersama dengan saudara dan saya. Sejak dia mengalami kebangkitan dan hidup, dia mau duduk bersama dengan keluarga saudara. Mau makan minum bersama dengan saudara. Membuktikan bahwa dia bukan hantu, namun dia Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, terbukti di sini dia katakan, saudara, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Wow, saudara, luar biasa. Dan saya mau berkata, saudara, di sini dikatakan Yesus hadir secara tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka, saudara, dan memberikan shalom itu, memberikan damai sejahtera itu. Dan ketika shalom itu turun, ketika damai sejahtera itu turun, ketika damai sejahtera hadir dalam kehidupanmu, hadir dalam keluargamu, mengusir, melenyapkan ketakutan itu, kekhawatiran itu. Dan saya mau berkata, di tengah-tengah semerbaknya COVID-19 ini, saudara, kalau engkau hadirkan Tuhan dalam hidupmu, kalau engkau hadirkan Allah dalam keluargamu, kalau engkau hadirkan Tuhan dalam pertemuanmu, saudara, saya pastikan, saya percaya, kalau engkau hadirkan Tuhan dalam hidupmu, engkau hadirkan Allah dalam hidupmu, engkau hadirkan Allah dalam hidupmu, engkau hadirkan Tuhan dalam hidupmu, saudara, engkau hadirkan Tuhan El Shaddai itu dalam hidupmu, maka saya pastikan ada vaksinasi rohani, ada kekebalan rohani, ada kuasa rohani yang memagari Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kutuk apapun, virus apapun tidak menyentuh saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar berita yang seperti ini, dengar kebenaran yang seperti ini, saudara. Kita sebagai warga negara yang baik juga kita harus dengar kata pemerintah, saudara. Pemerintah mengatur secara jasmani, saudara. Tapi kita punya iman secara roh, itu yang lebih penting, saudara. Dan di sini kita lihat Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hadirlah saudara di tengah-tengah keluarga-keluarga saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Hadirlah saudara di tengah-tengah mereka, saudara. Pak, bagaimana saya hadir di tengah-tengah mereka? Padahal kita dibatasi dengan SPB dan sebagainya. Saya berkata, saudara, gunakan handphone saudara, gunakan video call saudara, hadir di tengah keluarga mereka. Jadi banyak cara untuk saudara hadir di tengah-tengah mereka, saudara. Kita harus menjadi umat yang cerdas. Bukan seperti Efraim sebagai merpati yang tolol. Saudara, itu Alkitab mengatakan begitu demikian. Saya geram ketika melihat orang Kristen yang lemah. Saya geram melihat orang Kristen yang selalu berdolak-dalik dengan hikmat dan akal, saudara. Kalau engkau dipimpin oleh roh, hikmat dan akalmu itu pasti ngerti kehendak firman, saudara. Bukan berarti kita melanggar, bukan. Tapi hikmat daripada Allah, cara kerja Allah, saudara, tertib dan teratur, saudara. Ibu bapak saudara sekalian, lihat Allahmu sedemikian rupa.
Kalau ribuan ini pernah terjadi, saudara, tahun yang lalu pernah terjadi, apakah hari ini nggak bisa terjadi? Saya mau katakan bisa terjadi. Tuhan hadir, saudara. Saya melihat hari ini, saudara, ada Roh Kudus seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saudara, saya melihat api-api Roh Kudus yang kecil, saudara, yang ada di antara saudara hari ini. Saudara, dan saya percaya api Roh Kudus ini, saudara, juga terlihat di keluarga-keluarga saudara, di rumah-rumahmu ketika engkau menyaksikan live streaming ini. Ada api Roh Kudus yang mengelilingi ibu bapak saudara sekalian, orang tuamu, keluargamu, om tantemu, anak-anakmu, cucu-cucumu, saudara. Kenapa api Roh Kudus ini bisa hadir, bisa turun? Yang menggerakkan api Roh Kudus hadir, yaitu iman saudara. Saudara harus paham ini. Saudara harus mengerti ini, saudara. Siapa yang kau dengar hari ini? Secara pemerintahan, saudara harus dengar kata pemerintah. Tapi secara lembaga gereja, dalam pengembalaan, siapa yang harus kau dengar? Gembalamu, saudara. Kalau gembalamu menyesatkan saudara, jangan saudara ikuti. Kalau di dalam keluargamu, saudara, siapa yang saudara harus dengar? Suamimu sebagai imam. Kalau suamimu memble, suamimu loyo, nah itu saudara sebagai istri, sebagai penolong harus mengambil alih. Tapi jangan buat lemah suami saudara. Kalau suamimu sedang dibakar oleh Roh Kudus, sedang dinyalakan oleh Roh Kudus, saudara, karena hati-hati celah iblis bisa masuk di situ, saudara. Makanya saya geram, saudara. Saya marah roh saya, saudara. Kembali kepada firman. Allah hadir dalam hidup saudara. Kalau Allah yang hadir dalam hidupmu, kalau engkau memang mati karena virus corona, ya sudah selesai. Tuhan berkata, bukan karena matinya, saudara. Tapi saya berdoa, dengar ini saudara. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan lewat pengembalaan saya, tidak ada yang kena virus corona. Justru saudara yang menyembuhkan mereka. Justru saudara yang menyalurkan, menghadirkan Kristus dalam hidup mereka. Amin. Haleluya. Saudaraku, Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi, maka ketika saya mendapatkan tema ini, saudara, saya semangat dari kemarin, saudara. Saya berkata cepat hari Minggu, saudara. Karena saya sudah nggak tahan untuk saya menyampaikan ini. Jangan sampai rema ini hilang, saudara. Karena proses peperangan yang ada di sekeliling kita. Ayat 20, saudara. Dikatakan demikian. Ayat 20, dan sesudah berkata demikian, perhatikan. Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Wow, saudara, bekas-bekas penganiayaan itu sengaja disisakan, sengaja ada sebagai bukti. Manusia ini kan kalau tidak melihat bukti kan gak percaya, saudara. Karena itu Allah sumber hikmat, Allah yang mengetahui otak saudara dan saya. Maka dari itu dia tinggalkan bukti-buktinya, saudara. Karena dia tahu ada muridnya yang gak percaya, namanya Pak Thomas, saudara. Dia tahu, saudara, dia itu sutradara yang agung. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, udahlah jangan bantah kebenaran Allah ini, saudara. Saudara, dia tahu segala sesuatu. Sebelum virus corona ini dia tahu, saudara. Bagaimana yang terbaik nanti di balik virus corona ini. Dia tahu, karena apa? Dia sutradaranya. Dia tahu dia akan berikan jalan keluar, saudara. Justru lewat kejadian ini, disinilah kita melihat, saudara, penampian sedang terjadi. Bagaimana kualitas bobot bebet rohanimu, imanmu, saudara, di situasi yang sekarang ini yang terlihat, saudara. Inilah masa penampian. Ini belum seberapa. Kalau saya dengar perkataannya Pendeta Yosua Ali Sidarta, saudara.
Ini belum seberapa. Baru sebagian kecil. Kalau baru bagian kecil ini aja, saudara sudah panik, paranoid, khawatir dan sebagaimana. Bagaimana saudara akan menghadapi sesuatu yang lebih besar dari peristiwa ini? Saudara, Alkitab mengatakan, saudara, siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Hanya orang yang tenang dalam hadirat Tuhan. Jadilah tenang, disitulah letak kekuatanmu. Amin. Ketika engkau tenang, engkau mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan, maka engkau menjadi pribadi yang tenang. Karena firman Tuhan ini menjadi perisai dalam hidup saudara. Dalam tinggal ketenangan itu engkau bisa menyelesaikan. Dan engkau justru bisa menolong. Doakan saudara, jam 3 ini saya berangkat ke Pademangan saudara. Berbagi sembako saudara kepada mereka yang ada di Jakarta sana. Bapak Ibu Saudara, jujur, secara manusia, apa sih untungnya, saudara? Nggak ada penghargaan dari pemerintah yang saya akan terima, nggak ada penghargaan dari siapapun yang saya terima, saudara. Nggak ada. Kalau kita mau bicara manusiawi, saudara, nggak ada untungnya kok, saudara. Tapi ya saya mau belajar, saudara. Saya berusaha untuk mendapatkan penghargaan dari Tuhan, saudara. Itu yang harus kita cari, saudara. Saudara jangan takut dengan corona, saudara. Hari-hari ini banyak orang takut dengan corona, tapi tidak takut akan Tuhan. Ini salah. Saudara dan saya harus membangun takut akan Tuhan, saudara. Bukan takut dengan corona, takut akan Tuhan. Ketika engkau membangun takut akan Tuhan, maka saudara akan bisa menyelesaikan corona ini seperti Yesus menyelesaikan ketakutan yang dialami oleh murid-muridnya. Dan saat itu sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Saudara, kalau Yesus jadi setan, saudara, mereka ketakutan semua. Saudara, kalau kehadiran setan, kehadiran hantu, saudara, itu atmosfernya mencekam. Karena kehadiran setan, kehadiran hantu, itu selalu membawa ketakutan yang lebih lagi, bahkan kehadirannya itu membawa penyakit, saudara. Karena apa? Setan hantu berasal dari kuburan, saudara, setan hantu berasal dari neraka. Dan kalau setan hantu kuburan yang dari neraka, dari kuburan, itu membawa bangkai, membawa bau yang busuk, saudara, karena membawa bau neraka, saudara. Tapi, saudara, Yesus tidak membawa kehadirannya, tidak menghadirkan bau bangkai, saudara. Saudara. Kalau bicara tentang roh-roh di udara, setan demit, maaf saudara, saya sudah pengalaman hal-hal yang seperti itu. Saudara, ketika siapa yang lewat baunya ini, oh ini tahu saudara. Karena apa? Siapa yang pakai bau-bauan seperti ini, saudara? Ada setan yang sukanya apa, saudara? Kembang telon, kembang boreh, saudara. Nah, artinya kalau seperti itu yang dia berikan, baunya seperti itu, saudara. Tapi Yesus, saudara, itu disebutkan sebagai apa? Bunga mawar saron. Baunya harum, baunya sedap, saudara. Dan baunya tidak membuat orang ketakutan. Itu kehadiran Tuhan. Dan di sini, saudara, murid-murid itu bersukacita melihat hantu atau melihat Tuhan. Murid-murid bersukacita ketika melihat Tuhan. Jadi tema saya pas sekali hari ini, bahwa Tuhan Yesus kebangkitannya tidak menjadi hantu, tapi kebangkitannya menunjukkan ketuhanan Tuhan yang esa, ketuhanan Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Kiranya pemirsa diberkati oleh Tuhan di rumah. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, ayat 21, saudara. Ayat 21 sampai 23 firman Tuhan berkata, saya bacakan,
Maka kata Yesus sekali lagi, "Salam bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Akhir dari live streaming saya, saudara. Firman Tuhan berkata, dikatakan ayat 21, sekali lagi, saudara, sekali lagi damai sejahtera Allah diberikan kepada murid-muridnya. Dan saya berkata kepada ibu bapak saudara sekalian, siang hari ini atau pagi hari ini, sekali lagi ditambah-tambahkan damai sejahtera bagi Allah untuk saudara sekalian, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Minta damai sejahtera berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Karena ketika engkau dikuasai oleh damai sejahtera, yang pegel-pegel, yang jarem-jarem, yang masuk angin, yang kemeriang, yang tenggorokannya kering, yang batuk-batuk, yang flu, Saudara, gejala-gejala yang sedemikian rupa, kalau engkau dikuasai oleh damai sejahtera, sukacita ada dalam hatimu, maka yang pegel-pegel, yang linu-linu, yang jarem-jarem, yang capek-capek, yang tenggorokan gatal, yang gatal-gatal, yang batuk-batuk, yang panu, kadas, kurap, dan sebagainya, yang tumor, yang kanker, yang segala macam, saudara, apapun penyakitmu, saudara, kalau damai sejahtera ada dalam hidupmu, maka saya pasti mantra saya akan terjadi. Setan ora doyan demit ora ndulet, leloro padha lunga, amarga percaya rezekine teko saben dina bejo, tumrape sing percaya. Shalom itu datang itu dalam hidup saudara. Maka ada kekuatan ilahi turun dalam hidup saudara. Rumahmu dipagari oleh salib Kristus. Karena apa? Sudah selesai. Segala kutuk, segala sakit penyakit sudah dipikulnya di kayu salib ini, saudara. Semuanya, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saya pesan kayu salib ini, saudara. Dan ini mengingatkan ibu bapak saudara sekalian. Saudara sudah mengalami kemenangan. Ayat 22. Firman Tuhan berkata, sesudah berkata demikian, perhatikan ini penting. Yang terakhir, dan sesudah berkata demikian ayat 22, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Siap-siap saudara. Engkau yang ada di sini maupun yang ada di rumah, saudara. Siap-siap untuk saudara dan saya dihembusi oleh Roh Kudus, saudara. Di kata hembusan ini seperti apa? Kira-kira begini. Gitu saudara. Nah gitu saudara pasnya. Dihembusin saudara. Dan saya mau berkata hari ini saudara, kuasa kebangkitannya, kuasa kehadirannya tetap relevan saudara. Dari ribuan tahun yang lalu sampai hari ini tetap relevan saudara. Kebenaran ini tetap kebenaran saudara. Dan hari ini saya percaya, apalagi hari ini, dia punya kuasa yang tidak terbatas. Dia hadir di mana-mana. Dan hari ini hadir di dalam hidupmu, hadir dalam keluargamu. Dan pesan daripada Tuhan, saudara, setelah engkau menerima damai sejahtera, tidak berhenti di sini. Saudara dihembusi Roh Kudus. Karena itu persiapkan saudara menyambut hari Pentakosta. Minggu-minggu depan saudara siapkan dirimu saudara. Berdoa di kamarmu masing-masing yang belum kepenuhan Roh Kudus, minta Roh Kudus. Karena ini hari Pentakosta ketiga saudara. Pencurahan Roh Kudus dicurahkan di mana-mana. Dan saya mau berkata saudara, bukan hanya di kamarmu engkau dicurahkan Roh Kudus, bukan hanya di dapurmu, bukan hanya di pekerjaanmu, bukan hanya di keluargamu, bukan hanya di sekolahmu, bukan di meja kantormu, bukan hanya di gereja, bukan hanya di komunitas-komunitas. Saya mau katakan saudara, di mana-mana akan mengalami pencurahan Roh Kudus turun atas setiap umat manusia. Setiap orang akan dilanda oleh Roh Kudus. Setiap umat manusia akan dilanda oleh kuasa Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa hari ini Roh Kudus dicurahkan secara spektakuler, secara menyeluruh ke atas dunia? Karena Tuhan segera datang untuk yang kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian,
Minta Roh Kudus supaya engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, saudara, maka tubuhmu akan enteng, saudara. Engkau akan bisa naik terangkat seperti Yesus naik ke surga. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan saya yang terakhir, saudara. Terakhir artinya terakhir jam ini, saudara. Bukan terakhir saudara dengan saya, saudara. Tapi terakhir dari jam ini, saudara. Terimalah Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian, 2-3 menit ini kita menyapa Roh Kudus. Dan buka hatimu. Dan minta Roh Kudus turun dalam hidupmu. Minta ampun kalau saudara masih berjalan dengan pengetahuanmu sendiri. Minta ampun saudara kalau engkau hari ini masih mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Saudara, hari ini datang rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta Roh Kudus turun. Kuruluku hoisi kiriku takahasam baraku takayasyanda daku tukuruluku bapa. Kiara labaya syuduruku tukurahalabaya sana. Saudara, jangan hiraukan suara-suara yang berisik di sekeliling saudara, di keluarga saudara. Saat hari ini buka hatimu. Kalau saudara sudah bisa berbahasa roh, aktifkan kembali bahasa rohmu. Mulai berkata-kata, mulai ucapkan saudara. Kalau saudara belum dipenuhi oleh Roh Kudus, minta Roh Kudus saudara. Karena kebangkitannya bukan menjadi hantu, tapi kebangkitannya menjadi Tuhan dan memberikan damai sejahtera, memberikan Roh Kudus turun atas saudara. Mari Tuhan jamah. Ya, jamah mereka Tuhan, jamah kami yang ada di sini, jamah kami yang ada di rumah. Oh, jamah kami Tuhan, jamah kami Roh Kudus, jamah kami Roh Kudus, jamah kami sekarang. Jamah kami sekarang, jamahlah kami Roh Kudus, jamahlah kami Roh Kudus, hembusi kami, hembusi kami, hembusi kami ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya raralabayaso, ya raralabayasana nanalambu, ya rararalambu, ya rarararagatagayase, ya rararalambu, ya rararalabagatakaralayasando, ya raralabayasya raralabalaba, ya Tuhan. Hembusi Tuhan, berikan lidah-lidah api. Lidah-lidah api turun atas kami pribadi lepas pribadi, baik kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah kami masing-masing secara live streaming. Oh, ya ralabalabaya sikaralabalabaya sandakatakaralalababa. Ya lawat kami Tuhan, ya lawat kami Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami gejala-gejala virus corona, oh Tuhan sembuhkan hari ini, sembuhkan hari ini. Yang mengalami sakit apapun Tuhan, sembuhkan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah Engkau, menjadi tahirlah Engkau dalam nama Yesus. Sembuh, 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 sembuh sekarang ya, sembuh sekarang. Ya ralalalalabayasa korolabalabayasa dagadagarabayasa ikorolabalabayasa ralalabaya. Sidang jemaat yang saya kasih, berseru lebih kuat, berseru di hadapan Tuhan, berseru di tengah-tengah bangsa yang sedang mengalami kecemasan, berserulah di tengah-tengah bangsa yang sedang mengalami ketakutan, berserulah di tengah-tengah bangsa yang sedang mengalami virus COVID-19 ini. Oh, ralabayasa karalabalasana ikorolabalababa kata kaya sanda kata karalabo. Ya, berhembuslah Roh Kudus,
Berembuslah Roh Kudus. Jamah mereka yang ada di rumah-rumah, jamah mereka dimanapun mereka berada. Sampai hari ini yang tetap setia menyaksikan live streaming ini Tuhan. Bapakku, hadirlah Engkau dalam hati mereka. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan dalam setiap keluarga-keluarga. Mari Roh Kudus. Allahku, Allahku, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu, tolong umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Tuhan, mari Tuhan, jamah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus, hamba berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus, jamah. Jamah Tuhan, jamah. Jamah Tuhan, jamah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan. Syarararalabalambu, ya rarararara. Syaralabalabalaba ya syananarala. Syarararalaba ya syananarala. Saudara-saudaraku, sebelum kita akhiri live streaming ini, baik ibadah raya kita di tempat ini, angkat kedua tanganmu dan buka hatimu. Terimalah berkat Tuhan yang hendak saya bacakan hari ini. Kalau engkau percaya, aminkan kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dan seterusnya, berjudul berkat. Siapkan hatimu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan di tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu.
Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepada Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dan buah kandunganmu dalam hasil ternakmu dan hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit untuk memberikan hujan dan tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan Tuhan menjadi bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri daripada segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti ilah lain dan beribadah kepadanya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Shalom. Haleluya. Amin.